harga sudah sesuai dengan HET yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga barcode-nya tidak bisa dicek dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. Demikian. Padahal kalau kemarin Menteri Perdagangan bilang katanya kalau pembeli sudah membeli minyak kita dengan ukuran di bawah 1 liter itu bisa dikembalikan dan diminta uangnya kembali. Pihak DPR gimana, Pak? Ya bisa, tapi kan gimana udah digoreng. Udah dituang di plastik gitu. Pertanyaan lain? Ya. Kalau DPR mengontrol menjelang Lebaran ini seperti apa nih Bang? Karena banyak masyarakat yang mulai krisis kepercayaan terhadap minyak kita. Bagaimana? Menjelang Lebaran mengontrol stok minyak. Ya, kita akan minta kepada Kementerian Perdagangan dan kita juga akan terus aktif memonitor aparat penegak hukum Satgas Pangan untuk aktif memonitor ke seluruh Indonesia supaya harga bisa tetap stabil dan juga kemudian tidak ada pengurangan volume. Demikian. Bang, dari Satgas Pangan sendiri sudah dikasih laporan belum? Bang, isu lain paling banyak ada indikasi pelanggaran minyak kita ini. Sementara data yang masuk belum sempat kami periksa, kami akan lihat dan kami akan kemudian tindak lanjuti bersama dengan Satgas Pangan. Demikian. Bang Dasko, tadi yang kurang itu dari produsen apa Bang Dasko? Tadi merek Rizky, produsennya saya apa tadi? BKP. Berarti kurang dari 800. Satu kurang dari 800, harganya 16.000 dan kadaluarsanya tidak ada. Barcode-nya juga menurut teman-teman nggak bisa dicek. Demikian. Mengulang yang tadi di bawah tentang CPNS. Baik. 2 hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi 6 dan Kementerian Pan-RB, Komisi 2 dengan Kementerian Men-Pan-RB beberapa waktu yang lalu dan BKN. Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025. Dan kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat di depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan P3K. Demikian. Soal pertemuan Pak Prabowo dengan Sri Mulyani itu terjadi bakal kena reshuffle atau keluar? Kemarin yang saya tahu pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini dan saya sudah juga cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga saya belum sempat, tapi kalau melihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban, saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor. Demikian. Beredar soal Surpres RUU Polri, apakah pimpinan DPR sudah menerima Apa? Surpres RUU Polri? Sampai dengan saat ini saya tegaskan bahwa DPR belum pernah menerima surpres tentang rancangan undang-undang atau revisi rancangan undang-undang Polri. Demikian. Tapi Sikap sebelum reses ini. gimana? Kalau revisi TNI ada pembicaraan disahkan sebelum reses ini nggak, Bang? Jadi kalau revisi undang-undang TNI itu kan dibahas di Komisi 1. Kita belum cek dinamikanya seperti apa karena yang tahu itu adalah Komisi 1, bisa cepat, bisa lambat, tergantung dinamika daripada pembahasan. Demikian. Ya, inisiatif
dari DPR justru. Nah sehingga ya, dengan adanya inisiatif untuk melakukan revisi, ya tentunya dengan poin-poin yang tentunya kita sudah sama-sama tahu, poin-poin yang hanya untuk supaya tugas pokok dari TNI berjalan dengan lancar. Demikian. Kembali menegaskan ini akan dilakukan kapan, Pak? Senin, Pak. Untuk namanya sidak kan nggak bisa diumumin. Nanti kalau sidak diumumin itu nanti yang kurang, yang ini bisa hilang dari pasaran. Sidak mudik nanti sebentar. Ya, kita akan lakukan sidak-sidak ya menjelang Lebaran lah nanti. Minyak tadi yang disinyalir tidak ada kadaluarsa dan kurang nilainya itu ditarik dari pasaran atau tidak? Harus ditarik dari pasaran menurut Mbak Oneng ini karena itu merugikan masyarakat tentunya. Kalau dia sudah kadaluarsa tentunya merugikan kesehatan, berbahaya, dan kemudian dari segi ekonomis itu harganya sangat mahal dibandingkan dengan yang 1.000 mili. Demikian. Kapan akan segera ditarik? Ya saya minta supaya segera ditarik, nanti Komisi 6 akan menindaklanjuti. Oke. Selamat berpuasa. Soal Kapolres Ngada itu kan diduga mencabuli anak di bawah umur, dari pimpinan meminta Komisi 3 untuk memanggil Kapolri nggak atau Mabes? Nah, saya pikir langkah yang dilakukan oleh Polri sudah tepat, bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak semestinya, dan tentunya hukuman berat yang apabila benar-benar terbukti harus dilakukan, disertai dengan saya pikir harus selain pidana juga harus dipecat dari Polri. Demikian. Nasko, sama satu lagi kemarin kan itu Pak Ahok diperiksa ya sebagai saksi di. Nah, itu menjadi komisaris itu dia hanya menerima laporan-laporan baiknya aja di Pertamina itu. Nah, dari DPR sendiri gimana, Bang? Ya, saya pikir sebagai komisaris itu kan kemudian menerima laporan-laporan, kemudian hasil audit yang sudah dilakukan. Nah, tentunya keadaan kondisi yang ada seperti sekarang ini, tentunya kita harus kemudian cek lagi bagaimana pada waktu proses pemeriksaannya, bagaimana proses auditnya, kalau memang terjadi unsur-unsur yang sekarang terjadi. Demikian. Oke. Ya. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan keterangan yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang sedang melakukan sidak di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan tidak hanya Sufmi Dasko Ahmad, pemirsa, namun terlihat juga sejumlah anggota DPR turut menemani Dasko untuk sidak takaran minyak kita yang beberapa hari terakhir ini dikorupsi begitu, di mana kemasan 1 liter ini ternyata berisi 750 ml hingga 800 ml. Terlihat juga sejumlah anggota DPR seperti Rieke Diah Pitaloka, kemudian Andre Rosiade dan juga Eko Patrio juga turut ikut dalam sidak kali ini. Ya pemirsa, visual sebelah kanan Anda ini adalah Menteri Perdagangan Budi Santoso yang kemarin sidak di salah satu pabrik minyak kita yang berada di Karawang, Jawa Barat, dan ditemukan bahwa takaran yang berada di dalam kemasan ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kemasan, di mana ditemukan di Karawang, Jawa Barat, ini isi dari minyak kita, volumenya ini adalah 800 ml, di mana seharusnya adalah 1 liter. Memang beberapa hari terakhir sejumlah pejabat ini melakukan sidak ke beberapa produsen, kemudian juga ke pasar-pasar untuk melihat langsung apakah betul minyak kita ini
tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya. Ini rombongan balik ke DPR lagi berarti ya? Ini, ntar dulu ya, sebentar ya. Suara gue nggak. Halo? Kita di sini sih, tapi ini langsung balik ke DPR, nggak ada sidang lagi kan? Nggak ada, ya udah. Udah nyala. Halo? Dan pemirsa, jika dilihat dari visual Anda saksikan di sebelah kiri, ini tidak hanya produk minyak kita saja yang diuji ataupun dilihat takarannya, namun juga sejumlah produk dari beberapa merek ini juga turut diuji. Jadi kalau dilihat ini merata, pemirsa, tidak hanya untuk produk minyak kita saja, namun seluruh produk minyak goreng yang dijual di pasaran ini turut dilihat apakah volume dari minyak ini sesuai dengan takaran yang berada di kemasan. Ya pemirsa, ini dia Menteri Perdagangan Budi Santoso yang kemarin melakukan sidak ke salah satu pabrik produsen minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Ini setelah dimasukkan ke dalam alat ini ternyata isinya hanya 800 liter, ya jadi tidak sesuai dengan ketentuan. Setelah dimasukkan dalam alat ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini sidak minyak kita di Pasar Keramat Jati, kita langsung terhubung dengan Naura Syafika yang sudah ada di lokasi. Selamat pagi, Naura. Bagaimana temuan sidak di Pasar Keramat Jati pada pagi hari ini? Ya Reza dan juga pemirsa, selamat pagi. Dan benar saja baru saja dari pimpinan DPR yaitu Dafko yang ditemani dengan Rieke Diah Pitaloka dan juga Eko Patrio dan jajarannya melakukan sidak minyak kita di pasar tradisional yaitu di Pasar Keramat Jati. Dan untuk saat ini dari Dasko sendiri mengecek yaitu ada 3 merek minyak berbeda untuk melihat bagaimana takarannya apakah sesuai dengan 1 liter. Dan jika kita bisa lihat di sini adalah bekas mereka mengukur, di mana pengukuran dilakukan dengan cara di 1 kantong penuh minyak kita yang baru dituang kembali ke gelas ukur. Dan di sini bisa dilihat ini mereknya berbeda-beda. Merek yang berbeda-beda dari produsen yang tentunya juga berbeda-beda, namun di sini semuanya memiliki harga yang sama dan juga takaran yang sama yaitu di 1 liter. Namun dari semua merek yang berbeda ini ada 1 yang menjadi perhatian khusus dari Dasko, di mana ini adalah merek dari produsen BKP. Dari produsen BKP ini adalah minyak yang
kurang dari 1 liter, yaitu di takaran 800 ml. Kemudian juga selain dari takaran yang tidak sesuai, ini juga untuk seperti tanggal kadaluarsanya juga tidak tertulis. Kemudian juga barcode-nya saat dicek dari pihak DPR juga tidak ditemukan apa-apa, sehingga barcode-nya tidaklah sah begitu. Dan juga ini untuk harganya, harga yang minyak yang ini tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di angka 15.700, melainkan mereka menjual dengan harga Rp16.000. Jadi ini masih termasuk di HET atau harga eceran tertinggi, sehingga dari pihak DPR menegaskan kepada Komisi 6 untuk bisa segera menarik produk atau minyak tersebut dari pasaran karena ini bisa merugikan masyarakat. Dan juga selain melakukan sidak minyak kita, di kedepannya lagi juga pastinya nanti dari pihak DPR akan melakukan sidak-sidak lainnya, sidak minyak kita di berbagai pasar tradisional untuk memastikan minyak kita yang ada di pasaran ini sesuai dengan takaran, sehingga masyarakat dapat membangun kembali kepercayaannya untuk membeli produk minyak kita yang ada di pasaran. Reza, sementara itu. Baik, Naura, setelah dari Pasar Keramat Jati, lantas kemanakah rombongan dari DPR ini akan melakukan sidak kembali? Ya, Reza, untuk agenda setelah dari Pasar Keramat Jati ini, dari DPR akan lanjut kembali ke kantor DPR tentunya untuk melanjutkan aktivitas mereka. Kemudian tadi saat ditanya dari media apakah akan ada sidak kembali lainnya, tapi mereka tadi tidak bilang untuk agendanya dikarenakan memang sidak merupakan agenda yang mendadak gitu. Sehingga jadinya nanti untuk agenda sidak akan diinfokan kembali di kemudian harinya. Reza. Baik, terima kasih Naura Syafiqah melaporkan dari Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.